Oke, kita isi bensin dulu, biar nanti kita bikin laporan ke si owner ya. Isi bensin dulu ke pom bensin, guys. Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Nah itu teteh tukang isinya tuh ya, tetehnya. Nah ini turunan tajam sekali, guys. Banyak yang lolos rem, belum rem di sana. Nah ini pelanggaran nih, kayak gini nih. Ini orang-orang gila nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Dan selamat hari Jumat berkah ya. Nah kita lanjut aktivitas setelah melaksanakan sholat Jumat. Karena bengkel kita sama sekali nggak libur ya. Nggak off 24 jam. Meskipun itu tengah malam, kalau misalkan ada yang meminta pertolongan, butuh bantuan kita ya kita terjun ya. Minimal kita cek dulu ke TKP. Kalau misalkan bisa diatasi malam itu juga di TKP ya kita atasi. Kalau misalkan nggak bisa harus nunggu besok ya gimana situasi dan kondisinya. Oke, kali ini kita akan lanjutin video yang kemarin itu di unitnya Toyota Calya tipe engine 3NR ya, yang mengalami trouble pengerakan oli sangat parah sekali. Dan sekarang alhamdulillah sudah kita install ke unit. Tinggal kita hidupkan dan bagaimana cara menghidupkan awal start pertama kali setelah kita melakukan turun mesin atau overhaul ya. Itu tentunya ada aturan dan proseduralnya juga ya. Nah, kita saksikan bareng-bareng guys. Bagaimana caranya dan ini caranya guys. Oke, kita udah di depan mesin ya. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama, air radiator kita isi dulu yang penuh, jangan dulu menggunakan air coolant. Kemudian busi jangan dulu dipasang ya keempat-empatnya. Pastikan kabel semuanya aman, tidak ada yang konslet ya. Kemudian di sini panbel jangan dulu dipasang ya. Kenapa kita nggak pasang panbel? Ya supaya kita nggak header ya. Kalau dipasang panbel kan otomatis si water pumpnya itu berputar, dia akan loncat airnya ya. Nah kalau gini kan real ya, apakah ada kompresi bocor ke sistem pendingin atau clear ya. Oke, coba di start. Kita start ya. Kita lihat dulu di air ya. Sampai si lampu olinya padam ya. Oke, start. Oke. Sekali lagi. Dah. Sekali lagi. Dah. Nah, ini aman ya. Udah mati ya? Nah, udah mati ya lampu kontrol olinya udah mati karena kita kan kemarin bongkar pompa oli, kemudian kita bersihkan, kemudian kita pasang pompa olinya menggunakan sasis menggunakan grease ya. Mau bearing grease, mau sasis grease itu nggak apa-apa, yang penting si gemuknya itu bersih, terus jangan terlalu tebal ya. Nah itu sering kita lakukan setiap kali kita turun mesin dan alhamdulillah aman. Aman guys. Karena apa? Karena untuk agar si oli itu pertama kali start turun mesin itu nggak lambat naik ya. Jadi oli itu langsung nyebar, langsung bersirkulasi. Terus nggak bikin bingung ke kita kalau misalkan nggak kita kasih grease kan, nggak kita kasih gemuk, itu nggak nggak ada kepakuman ya. Akhirnya kita bingung, kita start nggak mau naik, kemudian kita pancing lah, kita inikan lah, kita itukan lah. Nah, jadi repot ya. Tapi kalau kita kasih grease langsung naik guys ya. Nah kalau misalkan kompresi, kalau misalkan memungkinkan harus dites kompresi ya dites. Tapi kalau saya udah yakin ya ini kompresinya pasti ada ya. Kalau misalkan diperlukan sambil kita start awal kemudian sambil naikin oli kita menggunakan alat tes kompresi keempat-empatnya itu bisa juga ya. Tapi kalau kita sering dilakukan di bawah guys, di bawah artinya kita putar-putar, terus kita tutup si lubang businya. Kalau misalkan ada kompresi berarti normal ya. Nah sekarang kita beralih ke sini. Oke, nih untuk lampu olinya yang ini ya. Sebentar, susah banget fokus. Ini yang ini ya. Ntar fokusin dulu ya.
Nah, coba kita start ulang. Nah, mati ya. Alhamdulillah berarti udah aman. Nah, terus sekarang tinggal kita rapihkan. Kita pasang semua busi, kabel-kabel kita rapihkan. Terus si radiator jangan dulu ditutup. Kita cek kembali seluruh keseluruhannya ya, maksudnya mulai dari kabel-kabel, kemudian baut puli ya, tuh harus diperhatikan juga supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dipastikan baut puli yang di sini itu yang di bawah ya, yang di bawah dipastikan dalam keadaan nggak kendor ya, karena bahaya kalau puli lepas itu pasti si spik kruk asnya nanti patah, kemudian terjadi loncat top dan terjadi benturan antara piston dan valve ya. Jadi harus hati-hati. Nah, sekarang kita pasang dulu si panbel, kemudian coil, kemudian kita tes drive hidup pertamanya guys. Nah ini tadi start awal sambil kita apa namanya, naikin bensin juga ya, karena ini bau bensin juga guys waktu kita start awal. Oke, nanti kita lanjut, kita rapikan dulu. Next, oke, udah kita rapihkan ya, udah kita rapihkan semuanya. Panbel udah kita pasang seperti itu ya, panbel udah kita pasang, kemudian radiator udah ready, kuil-kuil udah kita pasang semuanya, dan pastikan sekali lagi puli crankshaft atau puli kruk as harus benar-benar terkunci, nggak boleh kendor ya. Bahaya kalau misalkan pertama kali hidup dia sampai lepas, kemudian bahaya juga ke kitanya dan ke unitnya juga bisa rusak, hancur ya. Oke, sekarang kita hidupkan start awal ya, karena tadi bensin udah kita taikan, kemudian si oli udah kita taikan juga ya. Oke, start awal kita coba start A. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk start awal ya. Alhamdulillah ya, berjalan normal sementara ini ya. Nah, setelah hidup kita cek dulu bagian sini, kemudian kita tambah air lagi guys. Kita tambah air lagi nanti di sini ya. Kita tambah air lagi, terus sambil kita perhatikan mungkin ada suara-suara yang aneh, yang mencurigakan. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Nah, kita tambah lagi sampai penuh kayak gini ya. Tuh. Kalau pakai water pump kayak gitu ya. Nah, tapi udah hilang lagi tuh. Kalau pakai water pump ini gelembung-gelembung udara sisa ya. Angin udara yang terjebak ya. Karena ada putaran water pump jadi dia gelembung-gelembung ya. Tadi kan sebelum kita pasang panpel dia aman, nggak goyang ya. Nggak ada gelembung-gelembung kayak gini nih. Nah, maksud kita kayak gitu. Nanti tambah lagi. Setelah turun kayak gitu tambah lagi guys. Untuk mengantisipasi agar nggak masuk angin, nggak terjadi overhead ya. Nah, terus si idle-nya juga udah turun normal ya, udah turun normal, dia nggak perlu idle learning, karena untuk Toyota Daihatsu itu nggak perlu idle learning kalau misalkan udah bongkar-bongkar throttle body yang by wire atau throttle body yang elektrik ya. Nah, sekarang kita tutup si radiatornya. Pastikan di reservoir atau di tangki cadangannya juga terisi ya. Nah, sekarang kita hidupkan minimal 3 kali hidup mati si kipas extra fan ya. Ya kalau bisa lebih ya. Terus kalau misalkan udah dirasa aman, nggak ada kebocoran oli maupun air, nah itu tujuan dan prinsip yang namanya Ryan. Ryan itu bukan hanya untuk sekedar melancarkan putaran mesin ketika kita sudah melakukan perbaikan reboil di bagian mesin ya, tapi untuk melihat kembali situasi dan kondisinya, apakah ada air yang bocor, kemudian apakah ada oli yang bocor. Nah, itu prinsip Ryan ya, prinsip Ryan. Setelah kita rasakan aman, nggak ada kebocoran baik air maupun oli,
ya kalau misalkan mau di test drive ya. Kita jalan kira-kira 2 kilo, tapi jangan terlalu dibeset dulu, jangan terlalu digeber-geber dulu ya, minimal 50 km per jam ya kecepatannya ya. Jangan lebih dari 70 km ya untuk apa namanya? Melancarkan sirkulasi oli, kemudian putaran mesin juga guys ya. Nah, ini ada satu kendala di sini, ini kan pakai lampu aksesoris ya, sampai disuntik-suntik kayak gini. Ini nggak boleh ditiru ya. Nah, tuh. Ini nggak boleh ditiru, sama sekali nggak boleh ditiru ya. Pakai lampu-lampu aksesoris, pakai suntik-suntik langsung ke lampu senja atau lampu malam ya. Nah, lampu variasi. Kalau misalkan mau menggunakan lampu variasi, ya gunakan lampu yang aman, yang rekomendasi. Kemudian apa namanya, saklar atau switchnya kalau bisa terpisah ya. Karena apa? Unit-unit sekarang yang sudah dilengkapi dengan ECU ya, terutama unit-unit yang terbaru, itu pasti ada kendala di kemudian hari kalau kita pasang seperti lampu variasi belakang, lampu rem ya, yang menggunakan LED, terus lampu malamnya juga, lampu kumis kayak gini. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ya. Nah, kalau misalkan mau menggunakan lampu seperti ini aksesoris, gunakan lampu yang standarisasi, aman, kayak di mobil-mobil Fortuner sekarang, Pajero sekarang itu kan LED bawaan pabrik, yaitu jelas rekomendasi dan udah apa namanya, nggak bisa diragukan lagi ya, karena bawaan pabrik ya. Nah, setelah kita test drive, masuk garasi, besoknya kita cek lagi baik oli maupun kapasitas air ya. Kapasitas oli maupun air kita cek lagi. Kalau misalkan udah terasa aman, baru kita serahkan ke owner. Seperti itu guys. Oke, lanjut kita test drive ya. Posisi handrem di atas ya. Kemudian kita turunkan dulu, kita tes si maticnya karena ini matic ya. Nah, oke, bagus ya, normal. Karena kemarin kita melakukan penggantian di sealnya converter ya, di seal converter atau di seal apa namanya, pompa oli ya. Oke, sebentar adzan asar guys ya. Oke, sedang kita test drive ya. Kita perhatikan engine check maupun lampu indikator oil ya, kemudian lampu baterai juga ya. Nah, itu yang kuning bensin ya. Nah, bensin itu jangan sampai kosong kayak gini ya, itu bisa merusak ke tangki, juga ke rotak atau fuel pump ya. Oke, kita isi bensin dulu biar nanti kita bikin laporan ke si owner ya. Isi bensin dulu ke pom bensin guys. Tapi diperhatikan ya, diperhatikan ininya guys, apa namanya, engine check ya. Oke. Posisinya kita di pom bensin Sodong ya, di pom bensin Sodong, Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Nah, itu teteh tukang isinya tuh ya, tetehnya. Sekarang isi bensin harus pakai barcode. Oke, lanjut kita tes 2 kilo ya. Oke. Oke, jangan dulu lari ya, jangan dulu dipakai lari ya, minimal di 40 atau 50 dulu ya. Kebetulan ini kan matic nih. Kemarin udah kita lakukan pembongkaran di bagian seal converter ya, atau pompa olinya. Nah, seperti ini ya. Engine check kita perhatikan. Oke, rem bagus. Oke, nanti kita lanjut guys. Kita jalan dulu guys. Oke, untuk yang biru itu Eco ya. Di Kalia Sigra ya ada ya. Itu bisa di setel di sini nih tombolnya ya. Artinya itu ramah lingkungan, kemudian irit di BBM ya. Nah, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala ya. Sekarang kita udah menempuh 2 kilo ya perjalanan.
suhu engine aman, kemudian engine cek nggak ada yang nyala, kemudian lampu indikator oli, terus indikator baterai semua aman ya, semua aman guys. Oke, sekarang kita mau memasuki turunan Astagfirullahaladzim ya, Kecamatan Seketi ya. Ini turunan yang sangat luar biasa. Kasihan ya, mobil-mobil berat sering terjadi blong rem nih di sini nih. Nah, ini turunannya guys. Ya, ini harus hati-hati kalau kita bawa Matic, kita oper dulu ke 3 ya. Kayak gini supaya agak nahan ya. Nah, itu aturan dan prosedural kita cara bawa mobil Matic ya. Nah, ini turunan tajam sekali guys. Banyak yang lolos rem, blong rem di sana. Nah, ini pelanggaran nih, kayak gini nih. Ini orang-orang gila nih ya. Orang-orang gila. Karena turunan tadi itu hanya satu arah ya. Nah, kalau kita berhenti, jalan agak nanjak dikit nih, ada di 2 ya. Diusahakan di 2 ya. Kalau misalkan udah lari jalan rata ya kita ke D4. Oke, yang kita maksud tuh lampu Fortuner ya. Lampu Fortuner kan itu dia menggunakan LED ya, lampu stopnya itu bawaan pabrik guys, aman ya. Oke, sekarang kita jalan menanjak, kita pindahkan lagi tuasnya ke 2 ya. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, cara kita awal menghidupkan engine ketika sudah melakukan overhaul atau turun mesin, aturan dan proseduralnya juga. Jadi jangan sampai kita serahkan langsung ke owner ya, kita perlu penelitian atau perlu pengecekan kembali, terus besoknya kita cek lagi baik kapasitas oli maupun air ya. Kemudian kabel-kabel kita periksa ulang, baut-baut mungkin ada yang kendor, itu harus kita cek lagi ya, agar kerja kita maksimal terus nggak gagal ya. Pokoknya kerja yang baik dan sesuai dengan prosedural kerja ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.